Siap-siap dunia, karena kita akan terjun langsung ke isekai yang penuh dengan slime, sihir, dan programmer yang sangat OP. Hari ini kita bedah habis-habisan episode pertama dari My Isekai Life, I gained a second character class and became the strongest sage in the world. Bersiaplah untuk terkejut, terpukau, dan mungkin sedikit iri dengan kehidupan Yuji yang baru. Saya, sebagai reviewer anime garis keras, bakal menyajikan rangkuman detail, penuh semangat, dan pastinya, no spoilers beyond episode 1. Jadi, buat yang belum nonton, silakan tonton dulu, baru balik lagi ke sini. Kalian sudah diperingatkan. Mari kita mulai petualangan isekai ini. Kita mulai dengan kehidupan Yuji Sano yang membosankan. Dia adalah seorang karyawan perusahaan IT yang hidupnya dedikasikan untuk lembur dan mengerjakan tugas-tugas yang tidak ada habisnya. Bayangkan hari-hari kalian dipenuhi baris kode, deadline yang mencekik, dan kurang tidur. Nah, itulah dunia Yuji. Dia tipikal pekerja kantoran Jepang yang kelelahan dan berharap ada sesuatu yang menarik terjadi dalam hidupnya. Suatu malam, ketika dia lembur lagi, komputernya tiba-tiba memunculkan pesan misterius. Pesan itu memintanya untuk mengkonfirmasi bahwa dia menerima surat undangan. Awalnya dia pikir itu spam, tapi rasa ingin tahu mengalahkannya, dan dia mengklik terima. Saat itulah semuanya berubah. Yuji tiba-tiba tersedot ke dunia lain, dunia yang penuh dengan sihir, monster, dan petualangan. Dia terkejut, bingung, dan benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dia bukan seorang petarung, dia bukan seorang penyihir, dia hanyalah seorang programmer biasa. Tapi inilah inti dari isekai, orang biasa yang tiba-tiba menjadi luar biasa. Hal pertama yang dia temui di dunia baru adalah sekelompok slime. Ya, slime! Makhluk imut dan berlendir yang sering dianggap sebagai monster kelas rendah dalam game RPG. Tapi slime ini berbeda. Mereka entah bagaimana mampu membaca dan berbicara. Mereka menyambut Yuji di dunia baru dan memberitahunya bahwa dia telah dipanggil ke dunia ini untuk menjadi sage yang hebat. Bayangkan itu, dari coder biasa menjadi sage terkuat. Awalnya, Yuji skeptis. Dia tidak percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjadi seorang sage. Tapi slime bersikeras dan mereka mulai mengajarinya sihir. Dan disinilah bagian yang menariknya. Ternyata, Yuji memiliki bakat luar biasa untuk sihir slime. Dia dengan cepat mempelajari mantra baru dan meningkatkan kemampuan slime-nya. Slime-slime itu bukan hanya pelatihnya, mereka juga menjadi teman-temannya. Mereka sangat setia dan selalu siap membantu Yuji. Di dunia barunya, Yuji mendapati dirinya memiliki dua kelas karakter sekaligus, Tamer dan Sage. Kombinasi yang tidak biasa, bukan? Sebagai seorang Tamer, dia bisa menjinakkan dan mengendalikan monster. Sebagai seorang Sage, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Kedua kelas ini ditambah dengan kecerdasannya sebagai mantan programmer membuatnya menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Proses pembelajaran Yuji tidaklah mudah. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, mempelajari bahasa baru, dan memahami aturan dunia yang berbeda. Tapi dia tidak menyerah. Dia menggunakan pengetahuannya tentang pemrograman untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi yang cerdas. Dia juga sangat cepat belajar dan mampu menguasai sihir dengan kecepatan yang luar biasa. Slime-slime itu memberinya banyak informasi tentang dunia baru, termasuk monster yang berbahaya dan tempat-tempat harus dihindari. Mereka juga mengajarinya tentang tumbuhan dan ramuan yang bisa digunakan untuk menyembuhkan luka dan meningkatkan kekuatan. Salah satu adegan yang paling menarik dalam episode ini adalah ketika Yuji pertama kali menggunakan sihirnya. Dia mencoba mantra yang sederhana, tapi hasilnya jauh dari yang dia harapkan. Sihirnya sangat kuat sehingga menghancurkan seluruh area di sekitarnya. Dia terkejut dengan kekuatannya sendiri. Disinilah dia menyadari bahwa dia benar-benar memiliki potensi untuk menjadi sage yang hebat. Setelah berlatih dengan slime-nya, Yuji memutuskan untuk menjelajahi dunia di sekitarnya. Dia ingin melihat apa yang ada di luar hutan tempat dia pertama kali muncul. Dia berkeliling sambil terus melatih sihirnya dan meningkatkan kemampuannya. Dia juga bertemu dengan berbagai macam monster, beberapa di antaranya ramah, sementara yang lain sangat berbahaya. Salah satu monster yang dia temui adalah serigala raksasa. Serigala itu sangat kuat dan agresif dan mencoba menyerang Yuji. Yuji awalnya ketakutan, tetapi dia ingat semua yang telah dia pelajari dari slime-nya. Dia menggunakan sihirnya untuk melindungi dirinya sendiri dan menyerang balik serigala itu. Pertarungan itu sangat intens, tetapi akhirnya Yuji berhasil mengalahkan serigala itu dengan menggunakan kombinasi sihir dan kecerdasannya. Setelah mengalahkan serigala itu,
Yuji menemukan sebuah desa kecil yang terpensil. Desa itu diserang oleh bandit dan penduduk desa ketakutan dan tidak berdaya. Yuji memutuskan untuk membantu mereka. Dia menggunakan sihirnya untuk mengalahkan para bandit dan menyelamatkan desa. Penduduk desa sangat berterima kasih kepada Yuji atas bantuannya. Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka dan menawarinya makanan dan tempat tinggal. Yuji tinggal di desa itu selama beberapa hari, membantu mereka membangun kembali desa mereka dan melindungi mereka dari monster. Selama tinggal di desa, Yuji bertemu dengan seorang gadis muda bernama Runa. Runa adalah seorang penyihir yang sangat berbakat, tetapi dia belum menguasai kekuatannya. Yuji memutuskan untuk mengajari Runa cara mengendalikan sihirnya dan meningkatkan kemampuannya. Dia melatih Runa setiap hari, dan Runa dengan cepat belajar dan menjadi lebih kuat. Mereka berdua menjadi teman baik, dan Runa sangat berterima kasih kepada Yuji atas bantuannya. Di desa itu, Yuji juga mendapatkan informasi tentang dunia yang lebih luas. Dia mendengar tentang kota-kota besar, kerajaan yang kuat, dan monster yang legendaris. Dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan menjelajahi dunia yang lebih luas. Dia ingin belajar lebih baik tentang sihir dan menjadi lebih kuat. Dia juga ingin menemukan cara untuk kembali ke dunianya sendiri, tetapi dia tahu bahwa itu mungkin tidak mungkin. Saat Yuji bersiap untuk meninggalkan desa, Runa memberinya hadiah. Hadiah itu adalah sebuah jimat yang akan melindunginya dari bahaya. Yuji sangat tersentuh oleh hadiah itu, dan dia berjanji kepada Runa bahwa dia akan selalu mengingatnya. Dia kemudian meninggalkan desa dan melanjutkan perjalanannya. Dia tidak tahu apa yang menantinya di masa depan, tetapi dia siap untuk menghadapi tantangan apapun. Episode ini berakhir dengan Yuji yang berjalan di jalan yang panjang dan berliku. Dia dikelilingi oleh hutan yang lebat dan monster yang berbahaya, tapi dia tidak takut. Dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan membantu orang lain. Dia juga tahu bahwa dia memiliki teman-teman yang setia yang akan selalu ada untuknya. Adegan puncak dari episode ini adalah pertarungan Yuji melawan serigala raksasa. Pertarungan itu sangat intens dan menegangkan. Yuji harus menggunakan semua yang telah dia pelajari untuk mengalahkan serigala itu. Dia menggunakan sihirnya untuk melindungi dirinya sendiri dan menyerang balik serigala itu. Dia juga menggunakan kecerdasannya untuk menemukan kelemahan serigala itu. Pertarungan itu menunjukkan bahwa Yuji memiliki potensi untuk menjadi petarung yang hebat. Itu adalah ujian nyata pertama baginya di dunia baru, dan dia berhasil melewatinya dengan gemilang. Momen ketika dia akhirnya mengalahkan serigala itu adalah momen yang sangat memuaskan, baik untuk Yuji maupun bagi kita sebagai penonton. Kita bisa merasakan adrenalin dan kelegaan yang dia rasakan. Setelah pertempuran itu, kita melihat Yuji semakin percaya diri dengan kemampuannya. Dia mulai merasa lebih nyaman di dunia baru dan lebih yakin dengan tujuannya. Dia tidak lagi hanya seorang karyawan perusahaan IT yang kelelahan. Dia adalah seorang sage yang kuat dan seorang tamer yang berbakat. Dia memiliki kekuatan untuk mengubah dunia di sekitarnya. Episode pertama ini ditutup dengan Yuji yang melanjutkan perjalanannya, siap untuk menghadapi tantangan baru. Dia berjalan menuju Cakrawala, menuju petualangan yang tidak diketahui. Kita ditinggalkan dengan rasa ingin tahu yang besar. Apa yang akan dia temui di perjalanannya? Monster apa yang akan dia lawan? Siapa yang akan menjadi temannya? Episode ini berhasil membangun antisipasi untuk episode-episode selanjutnya. Sebagai seorang penggemar anime, gue sangat terkesan dengan episode pertama, My Isekai Life. Alurnya cepat, karakternya menarik, dan animasinya bagus. Ceritanya sederhana, tapi efektif. Ini adalah contoh yang bagus dari genre isekai. Yuji Sano adalah karakter yang mudah disukai, dan kita bisa melihat bagaimana kehidupannya yang dulu membosankan, kini berubah menjadi petualangan yang luar biasa. Saya sangat menantikan untuk melihat bagaimana Yuji akan berkembang sebagai karakter, dan bagaimana dia akan menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain. Yang paling menarik adalah bagaimana dia akan menyeimbangkan kekuatan Sage dan Tamernya. Potensi komedinya juga sangat besar, terutama interaksi Yuji dengan slime-slime yang lucu dan setia. My Isekai Life menjanjikan petualangan isekai yang seru dan menghibur. Dengan karakter utama yang cerdas dan kuat, dunia yang menarik, dan animasi yang memukau, anime ini memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi hit. Saya yakin banyak dari kalian akan menikmati mengikuti petualangan Yuji di dunia baru ini.
Saya pribadi memberikan episode pertama ini nilai yang sangat tinggi. Nah, itu dia rekap episode pertama, My Isekai Life. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian menikmati episode ini? Siapa karakter favorit kalian? Punya teori tentang apa yang akan terjadi selanjutnya? Tuliskan semua di kolom komentar di bawah. Saya pengen banget dengar pendapat kalian. Jangan lupa like video ini kalau kalian menikmatinya. Dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten anime. Dan yang terpenting, share video ini ke teman-teman kalian yang juga suka anime. Dengan begitu, semakin banyak yang bisa menikmati keseruan My Isekai Life bersama kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.